Bayern Munchen terancam akan mengakhiri musim ini dengan tanpa trofi. Hal itu jelas tak terlepas dari penampilan tak stabil mereka. Terbaru The Bavarian kembali harus keok kalah bertandang ke markas Lazio di leg pertama babak 16 besar UCL, di mana dalam pertandingan tersebut Munchen kalah 1-0. Tentu ini bukan masalah skor atau apapun, melainkan lebih kepada cara bermain Munchen yang jauh dari kata biasanya. Maka dari itu tak sedikit pula yang menyalahkan Thomas Tuchel yang dianggap sering mengambil keputusan aneh sehingga membuat permainan tim gak jalan. Gak cuman itu, kebijakan transfernya pun juga dinilai konyol, sehingga itu membuat ketimpangan skuad yang begitu mencolok antara pemain inti dan cadangan. Kekalahan 1-0 atas Lazio jelas nggak bisa diterima gitu aja oleh fans Bayern Munchen, di mana banyak yang merasa kalau tim ini emang sedang mengalami fase kemunduran yang drastis. Terutama sejak Thomas Tuchel masuk menggantikan Nagelsmann yang dipecat secara mendadak, membuat segalanya jadi makin nggak karuan. Ya, kita semua tahu kalau penyebab Tuchel dipecat Chelsea salah satunya adalah karena sikap kepala batunya. Dan itu kembali ia tunjukkan kala melatih Munchen, di mana ia sering banget salah dalam mengambil keputusan. Pertama soal transfer. Oke lah, Munchen mendatangkan Harry Kane dan Kim Min-jae yang sejauh ini tampil luar biasa. Tapi pemain lainnya, parah. Mulai dari Rafael Guerreiro lah, Konrad Laimer, Daniel Paredes, sampai Eric Dier yang bapuknya bapuk masih juga diambil. Alhasil ketimpangan skuad Munchen beneran terjadi. Tak kalah pemain inti nggak perform, yang ganti lebih bapuk lagi. Alhasil ya udah deh remuk. Nah, selain transfer, keputusan Tuchel dalam pemilihan pemain juga kocak. Oke, sejelek-jeleknya Matthijs de Ligt, tapi lebih parah Dayot Upamecano, yang kalau aja dia main buat MU, wah abis dia dihajar netizen. Gimana enggak? Blunder mulu ini pemain. Terbaru di laga versus Lazio yang mendapatkan kartu merah, gara-gara pelanggaran yang terbilang amatir bagi sekelas pemain yang main di UCL. Kemudian soal formasi, nah ini nih yang paling kocak dari Tuchel. Dia sering banget gonta-ganti formasi secara dadakan, dan merubah game plan dengan dadakan pula. Ingat saat Munchen kalah 3-0 dari Leverkusen, di situ Tuchel secara tiba-tiba mengubah pakem yang biasanya 4-2-3-1 menjadi persis yang dimainkan Alonso di Leverkusen, yakni 3-4-2-1. Tentu Leverkusen yang udah pakem main itu beneran mengobok-obok Munchen yang ibaratnya kagok karena beneran dipaksa main seperti itu. Hal itulah yang membuat Thomas Müller usai laga versus Leverkusen kemarin marah-marah usai pertandingan, di mana disinyalir Müller menyindir taktik Tuchel yang dinilai terlalu textbook, sehingga itu membuat sistem gak jalan sama sekali. Di pertandingan ini kami seperti kehilangan nyali dan kebebasan bermain. Leverkusen berani mengambil resiko, mencari solusi, dan bermain sepak bola yang sesungguhnya. Kami hanya bermain terstruktur, monoton, dan tidak ada yang bermain bebas atau berani ambil resiko. Akibatnya, inilah yang terjadi di lapangan. Saya sangat marah, ucap Müller usai laga versus Leverkusen. Nah, kekesalan Müller sepertinya kian bertambah. Tak kalah Tuchel kembali melakukan salah dalam pemilihan taktik. Yap, di laga versus Lazio, Munchen bermain seperti tanpa pattern yang jelas. Memang mereka menguasai pertandingan, tapi secara peluang, walah, 0 shot on target loh. Dan itu adalah aib bagi tim sebesar Munchen. Berbeda dengan Lazio, yang di laga ini main begitu rapi, baik dalam bertahan maupun counter. Sehingga meskipun possession mereka cuma 39%, tim Elang Biru mampu melepas total 8 shot on target dan menciptakan 3 big chance. Sehingga usai laga, Müller kembali marah dengan apa yang dilakukan Tuchel, termasuk keputusannya tetap memainkan Upamecano yang kesejuta kalinya bikin kesalahan gak penting dengan kartu merah. Ketika Anda mendapatkan peluang seperti itu di babak 16 besar Liga Champions di markas Lazio, Anda harus memanfaatkannya. Namun, babak kedua diwarnai dengan keraguan-raguan. Cara kami melakukan kesalahan demi kesalahan hampir seperti sebuah tamparan. Jelas bukan ini yang ingin kami lakukan. Saat ini, kami tidak berada dalam situasi di mana segala sesuatunya menjadi mudah bagi kami, ucap Müller.
Ya, melihat gimana perkembangan Munchen selama di bawah Tuchel, emang harus diakui FC Hollywood ini sedang turun level. Dan itu sejatinya udah terlihat sejak akhir musim lalu. Bayangin aja, andai Dortmund gak kepleset di laga terakhir Bundesliga, gak akan juara loh Munchen. Terbukti di musim ini, Munchen kemungkinan besar bisa finish tanpa trofi satupun. Kalah di Piala Super Jerman, out dari DFB Pokal, dari tim divisi bawah, kemudian di Bundesliga, Munchen masih belum bisa ngejar Leverkusen di puncak, mana kemarin kebantai pula. Dan sekarang, mereka kalah dari Lazio 1-0. Ya, meskipun di leg kedua nanti, mereka main di kandang, belum tentu Munchen bisa menang. Hal ini murni pada performa musim ini yang jelek abis. Ya, pada intinya, kalau Tuchel masih mau bernafas panjang di Munchen, tentu dia harus menghilangkan sikap kepala batunya. Namun kalau tidak, ya udah, tinggal tunggu waktu aja Tuchel ini dipecat oleh manajemen Bayern Munchen. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.